Sikap Jokowi soal HGU IKN 190 tahun dianggap permudah investor masuk, bom waktu bagi masyarakat. Keputusan pemerintah memberikan izin agar investor bisa mendapat hak guna usaha di ibu kota Nusantara hingga 190 tahun dalam 2 siklus menuai kritik dari publik. Anggota Komisi 2 DPR Mardani Alisera, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN itu seolah-olah memperjualbelikan tanah di IKN karena lamanya HGU yang bisa diperoleh oleh para pengusaha. HGU diobral sampai 90 tahun, ini namanya IKN for sale. Hongkong saja untuk pemberian HGU cuma 99 tahun, itu pun belum banyak yang masuk, ujar Mardani dalam keterangannya pada Kompas.com pada Sabtu 13 Juli 2024 kemarin. Menurutnya, HGU hingga 95 tahun mirip dengan kondisi Indonesia sebelum merdeka. Padahal di zaman penjajahan, pemerintah Belanda pun sangat hati-hati dalam pemberian HGU. Ia lantas menyesalkan sikap Jokowi karena dianggap tidak memikirkan warga asli IKN. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, pemberian HGU hingga 190 tahun sama halnya dengan menjadikan bom waktu atau memberikan beban kepada pemerintah berikutnya. Ia memprediksi IKN akan tetap kesulitan menarik minat investor, meskipun Jokowi sudah menyetujui kebijakan HGU 190 tahun. Menurutnya, pelaku usaha tidak ingin berinvestasi di Indonesia karena masifnya korupsi dan perizinan yang tidak jelas, bukan HGU yang kurang panjang. Menurutnya, pemberian HGU 190 tahun justru bisa menjadi bumerang bagi Indonesia dan berbahaya di kemudian hari. Bahkan ia menyebut, negara saat ini tak mampu mengontrol perizinan investasi yang ada. Di sisi lain, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membela dan menilai pemberian HGU hingga 190 tahun akan mempermudah investor menanamkan modal di Indonesia. Zulhas mengatakan, sudah ada kejelasan dari investor untuk membenamkan modal di calon ibu kota baru itu. Namun selama ini, keinginan masih terbentur dengan kejelasan surat tanah. Pemberian HGU lalu dianggap mampu memberikan kejelasan soal status tanah di IKN. Ia pun memastikan, status kepemilikan tanah yang diberikan untuk HGU tersebut tidak berubah, yaitu tetap tanah milik negara. Ketentuan mengenai masa HGU hingga 190 tahun ini diatur dalam pasal 9 Perpres nomor 75 tahun 2024. Dikutip dari pasal 9 ayat 1 B tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui satu siklus pertama. Kemudian OIKN dapat melakukan pemberian atau perpanjangan kembali di siklus kedua kepada pelaku usaha atau investor yang dimuat dalam perjanjian. Khusus HGU, jangka waktu yang bisa diberikan pada siklus pertama adalah hingga 95 tahun dan pada siklus kedua sebesar 95 tahun pula. Dengan demikian, HGU yang bisa diberikan mencapai 190 tahun. Adapun untuk hak guna bangunan atau HGB, jangka waktu yang bisa diberikan paling lama 80 tahun pada siklus pertama. Sama seperti HGU, HGB bisa diberikan kembali pada siklus kedua paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Jangka waktu HGB ini sama dengan jangka waktu hak pakai yang mampu mencapai 80 tahun per satu siklus hingga siklus kedua. Beleit juga menyebutkan pemberian hak atas tanah melalui satu siklus pertama dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan berdasarkan pemohonan dari OIKN. OIKN perlu melakukan evaluasi 5 tahun setelah pemberian hak siklus pertama. Untuk perpanjangan, perlu ada syarat-syarat yang dipenuhi, yaitu tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak dan syarat pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak. Lalu, pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang dan tanah tidak terindikasi terlantar. Nah, gimana nih menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar ya. See you in the next case.